Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Saya berkali-kali dapat serangan dari netizen muslim di channel saya ketika ada beberapa konten saya yang membahas tentang Tritunggal. Mereka rame-rame berkomentar kalau Kristen itu sepertinya konsep ketuhanannya tidak selesai-selesai. Karena banyak konsepnya yang berbeda-beda mengenai tentang ketuhanan. Ada yang Tritunggal, ada yang Unitarian, bahkan ada juga yang Oneness. Tapi saya katakan begini ya teman-teman, di dalam kekristenan, Tritunggal itulah yang Alkitabiah dan itu sudah clear sebenarnya. Jika akhirnya ada yang memiliki konsep Unitarian ataupun Oneness, hal itu juga sebenarnya lumrah karena di dalam kekristenan juga tidak bisa terhindar dari yang namanya ajaran-ajaran bidat yang menafsirkan Alkitab menurut pemikiran manusia yang terbatas. Lagi pula, kalau berbicara tentang Tuhan, bukanlah sesuatu yang sepele karena siapa saja bisa berpotensi menjadi bidat jika tidak dituntun oleh Roh Kudus, serta disiplin ilmu yang baik di dalam penafsiran Alkitab. Yang menjadi ironis adalah orang-orang Muslim yang menyerang tentang konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Kristen ini, mereka sendiri tidak sadar kalau mereka ini justru lebih banyak hal yang belum selesai di dalam ajaran agama mereka. Bahkan lucunya, hal-hal yang belum terselesaikan itu, yang masih diperdebatkan itu, justru hal-hal yang receh, hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele, dan video berikut ini adalah salah satunya. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis, motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Sebenarnya masih banyak ya masalah-masalah receh yang mereka sendiri belum terselesaikan teman-teman. Dan anehnya justru banyak di antara mereka yang sok sibuk mengurus tentang ajaran agama Kristen, padahal di dalam konsep mereka sendiri banyak hal-hal yang receh yang mereka perdebatkan sampai sekarang ini teman-teman. Oke lah, tapi kita akan bahas untuk di video yang ini saja ya, yaitu masalah gunting kuku tadi ya. Kalau kita dengar tadi penjelasan dari Habib ini ya, saya yakin yang tercetus di dalam pikiran teman-teman pasti kesannya terdengar seperti tahayul bin mitos. Karena begini teman-teman, jadi gunting kuku dalam Islam ternyata ada hari-hari khususnya katanya, yaitu hari yang baik itu adalah Senin, Kamis, dan hari Jumat untuk mengikuti sunnah Nabi ya. Dan kalau tidak menuruti hari-hari ini, itu katanya bisa celaka teman-teman. Tadi dia bilang kalau hari Selasa bisa dimiskinkan oleh Allah, kalau hari Rabu bisa kena penyakit nggak sembuh-sembuh, hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Waduh, ini nih. Jangan-jangan yang masih jomblo sampai sekarang gara-gara gunting kukunya hari Sabtu ini. Dan hari Minggu tidak akan pernah mendapat rahmat bagi Allah. Ini ya. Jadi ini hukumannya bagi orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi di dalam menggunting kuku. Saya pikir cukup ngeri juga ya teman-teman. Perkara salah gunting kuku aja ya. Salah hari di dalam menggunting kuku. Tapi efeknya, akibatnya bisa sampai segitunya. Ya, tapi sudahlah, itu kan kepercayaan mereka ya. Biarin saja, kita nggak perlu usik ajaran mereka. Ya, walaupun Ustadz Yendri Junaidi ya, seorang dosen dan juga dia berasal dari alumni Al-Azhar Mesir, dia pernah membantah di dalam artikelnya bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Ali Drus ini itu cuma asumsi tanpa data katanya. Jadi ternyata di antara kalangan mereka sendiri pun masih saling berdebat tentang masalah receh ini teman-teman.
Jadi sekali lagi saya ingatkan ya kepada kalian para polemikus-polemikus muslim, sebelum kalian menyerang konsep di dalam ajaran agama Kristen, sebaiknya tahu diri dulu lah. Soalnya konsep kalian yang remeh aja, yang sepele aja tentang masalah gunting kuku, itu belum selesai dan masih saling bertentangan. Kan lucu kan? Kalian sibuk mengurusi ajaran agama Kristen, tapi di dalam kalangan internal kalian sendiri banyak hal-hal receh yang belum selesai. Apalagi kalau kita membaca komentar dari para netizen yang ada di dalam video ini ya, maka kita akan melihat bahwa umat muslim pun ya, mereka banyak yang tidak percaya dan menganggap bahwa ini hanya mitos bintahayul, teman-teman. Hati-hati nyebarin video kayak gini bro, sebarin yang nggak baik bikin kebanyakan orang sesat, juga akan dipertanggungjawabkan kelak. Makanya ini Habib jangan mengandalkan karomah, jelasin dalil kalau di hari selain sunnah akan miskin, tidak disembuhkan dari penyakitnya. Kamu kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kejam sampai mengharamkan potong kuku di hari selain sunnah? Udah gitu diancam miskin. Rezeki sudah diatur Allah atas ikhtiar dan usaha manusia. Jadi bukan dari harinya potong kuku, makin kesini makin aneh aja agama ini. Karena pemuka agama yang kayaknya alim, dan itu ibu-ibu pasti akan mengamalkan seperti itu dan meyakininya. Saya sarankan untuk melihat dan mendengar guru agama atau ustadz yang baik, bukan seperti ini. Apalagi dilarang potong kuku dalam rumah. Lah terus, potong kuku di mana, Bib? Di luar rumah, ribet amat. Non-muslim yang mau masuk Islam, jadi nggak jadi karena dengar-dengar subhat macam ini. Ya, jadi netizen muslim ini sendiri juga mengaku ya teman-teman kalau Habib ini cenderung menyesatkan umat ya. Ya, dia berpikir cukup logis juga sih dan dia tidak mempercayai dongeng bintahayul yang disampaikan oleh Habib ini dan menganggap bahwa hal itu aneh. Bahkan dia bilang yang non-muslim gara-gara dengar ini jadi nggak jadi masuk Islam katanya. Aduh, oke kita lanjutkan lagi ya komentarnya. Gelar doang Habib, cuma retorika pendongeng. Ingat semua akan ente pertanggungjawabkan. Nah ini dari Karisma Idul Adha ini muslim juga nih teman-teman. Dia bilang gelarnya doang Habib, tapi ternyata cuma seorang pendongeng. Bahkan dia berani mengatakan semua akan dipertanggungjawabkan. Nah ini logis orang ya, dia nggak termakan dongeng dari Habib ini ya teman-teman. Jadi dia masih bisa berpikir logis, masih sehat lah nalarnya ya. Potong kuku hari Sabtu jodoh dijauhkan, malah istriku dua. Hahaha, bullshit stupid. Waduh, si Habib dikatain stupid gara-gara dia ini potong kuku hari Sabtu, tapi lihat istrinya ada dua katanya teman-teman. Waduh, jangan-jangan bentar lagi nambah ini sampai 4 ini ya. Bagi-bagi dong bro tutorialnya supaya bisa dapat istri banyak ya. Nice. Ngawur dalil gak jelas. Ya inilah memang ya teman-teman, kalau bicara apalagi di dalam dakwah menyampaikan sesuatu tidak pakai dalil itu bisa menjurus ke arah asumsi atau bahkan bisa menjurus ke arah penyesatan. Jadi dalil itu penting supaya jangan asal mangap ya teman-teman. Bodoh amat gak peduli gue, paling cuma karangan si Rifki. Waduh ini lagi ya. Ini kamu bicara sama Habib loh, masa kamu bilang bodoh amat? Kamu bilang karangan si Habib. Waduh ini gak menghargai cucu Nabi nih. Gak boleh begitu bro ya. Itu gitu-gitu dia cucu Nabi tuh. Harus dihormati ya. Apalagi kalian ini kan umatnya. Jadi ikuti dong apa yang disampaikan oleh cucu Nabi ya. Bersyukur saya sudah murtad dari ajaran tahayul bin dongeng ini. Perkara potong kuku saja diributkan. Saya potong kuku tidak lihat-lihat hari saja, tapi saat ini tetap sehat dan rezeki lancar. Jadi fix Islam memang kultus tahayul. Mari berpikir waras. Waduh. Islam kultus tahayul katanya teman-teman. Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi mantan penganut Islam sendiri yang sudah murtad ini yang ngomong ya. Jadi dia murtad karena menganggap bahwa banyak tahayul dan dongeng di dalam ajaran agama Islam teman-teman. Ya itu pilihan dia ya teman-teman ya. Kalaupun dia sudah murtad ya dan tidak lagi memeluk agama yang menurut dia adalah agama dongeng, ya itu adalah hak dia. Karena setiap orang dijamin kebebasannya untuk memeluk agama apapun yang diakui di dalam Indonesia ini ya. Jadi itulah teman-teman komentar dari para netizen ya terhadap videonya Habib Abdullah Rifki ala Idrus. Kalau kita melihat dari perspektif Kristen sendiri ya, hal begini itu jelas merupakan sebuah hal yang bersifat mitos dan tahayul. Karena tidak mungkinlah Tuhan sejati itu hanya karena perkala salah hari untuk menggunting kuku sampai dikenakan penyakit
bahkan rezekinya diseretkan segala, bahkan sampai gak dapat jodoh segala. Kan gak mungkin lah Allah yang maha pengasih, tapi bertindak sejahat itu hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Jadi ini saran saya ya buat kalian para polemikus-polemikus muslim, sebelum kalian berusaha mencampuri ajaran agama Kristen, mengkritik atau bahkan menafsirkannya sesuai dengan asumsi kalian, lebih baik kalian urus sendiri juga lah ini. Dari kalangan internal kalian sendiri saja masih banyak hal-hal remeh, sepele seperti ini tapi masih diperdebatkan, bahkan jadi batu sandungan buat orang lain. Buktinya tadi para netizen sendiri sudah memberikan komentar mereka masing-masing dan menganggap bahwa hal seperti itu menjurus ke arah penyesatan, bahkan lebih parahnya dibilang dongeng bin tahayul. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.